Jadi di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Rampage. Keren banget ya. Jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Cerita diawali dengan sebuah penjelasan yang berisikan berita pada tahun 1993, para ilmuwan menciptakan sebuah terobosan teknologi baru yang bernama CRISPR untuk menyembuhkan penyakit umat manusia yang tidak dapat disembuhkan dengan penyuntingan genetika. Namun di tahun 2016 rawan disalahgunakan. Komunitas intelijen Amerika menyatakan bahwa itu adalah alat pemusnah massal. Cerita dilanjut dengan sebuah laboratorium luar angkasa yang sudah dalam keadaan hancur berantakan. Semua kru mati di sana, hanya tersisa seorang dokter bernama Actin. Ia sedang berusaha melarikan diri setelah melakukan uji coba dengan teknologi CRISPR yang dimiliki oleh perusahaan Energene, bertujuan untuk menciptakan makhluk yang memiliki kemampuan atau kekuatan tak terbatas. Namun usahanya gagal karena ada tikus yang menjadi monster Energene. Namun inilah yang terjadi. Untungnya sang dokter berhasil selamat, tetapi cerita berpindah kepada seorang primatolog yang juga seorang mantan militer tangguh, yakni Davis. Ia sedang membawa kawan-kawannya atau wisatawan untuk melihat aktivitas gorila dan memberitahunya cara mengatasi gorila yang marah. Namun muncullah satu gorila albino berbadan besar, lalu si gorila albino menyelamatkan wisatawan itu. Dia adalah George, yakni gorila yang ditemukan oleh Davis di tengah medan perang di saat dulu ia masih berperang. Berawat oleh Davis dan diajarkan bahasa isyarat bertahun-tahun. Jadi mereka pun sudah tampak seperti teman dan kalau ngobrol itu nyambung walaupun menggunakan isyarat. Cool. Come on. Pada keesokan harinya, George dikabarkan menjadi sangat ganas, dan saking ganasnya ia berhasil membunuh satu beruang yang paling ganas. Dan juga anehnya, tubuh dari si George ini semakin besar. Davis pun mencari tahu apa ini penyebabnya George bisa seperti ini. Akhirnya Davis menemukan benda asing di situ, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sampel CRISPR. Kita pun beralih ke perusahaan Energene. Ini adalah Claire Whedon, CEO perusahaan ini, dan ini adalah Britt Whedon, adik dari Claire sekaligus tangan kanan perusahaan. Mengetahui bahwa sampelnya terjatuh, mereka berniat mengambilnya dengan menyewa tentara bayaran. Sudah terdampak. Claire yang mendapati kabar itu langsung menyuruh para tentara untuk mencari keberadaan serigala dan membunuhnya. Sementara itu, Davis sudah mengetahui hasil dari alat CRISPR itu dan itu sangatlah fatal. Di sana juga kebetulan ada seorang ilmuwan bernama Dr. Cat, seorang ahli genetik yang katanya ia dapat menyembuhkan George. Inilah George sekarang, tubuhnya semakin besar. Dr. Cat menjelaskan bahwa akan ada perubahan genetik pada George. Jadi secara fisik gitu kan ya. Jadi ia ini akan menjadi lebih besar dan akan lebih agresif layaknya monster lah. Di saat Cat masih menjelaskan itulah tiba-tiba only one who can cure him. Sementara itu, Davis dan Kate ditangkap oleh petugas untuk dimintai keterangan, dan ini adalah agen rahasia pemerintah yang bernama Rachel. Kini Davis dan Kate akan ikut bersamanya beserta George dengan menggunakan pesawat. Di sini Davis mencoba menjelaskan bahwasannya George sekarang sedang masa mutasi dan nanti kalau dia itu ngamuk kita bisa-bisa mati katanya. Namun Rachel tidak mempedulikan peringatan dari Davis itu. Ia menganggap bahwa bius yang sudah disuntikan kepada si George ini sudah mempan lah gitu istilahnya. Jadi nggak akan ngamuk si George-nya.
Dan si Russell juga membongkar data asli dari Cat ini. Jadi Cat sudah berbohong kepada Davis bahwa aslinya dia ini sudah tidak bekerja di perusahaan Energen karena ia dipecat gara-gara saudaranya yang meninggal. Mengetahui hal itu, Davis jelas-jelaslah kecewa. Soalnya kan serum penawarnya cuma ada di perusahaan Energen itu. Kini Clear dan Brett akan menyalakan pancaran radio tingkat tinggi untuk memanggil para hewan karena yang kita tahu serum penawarnya hanya ada di dalam gedung Energen ini. Serigala yang sedang membrutal pun langsung menuju ke kota. Buaya yang sudah mutasi pun sama menuju ke kota. George yang lagi molor pun bangun dan langsung mengamuk. Pesawatnya pun hilang kendali. Dan inilah yang terjadi. Oh, shit! Untungnya mereka masih selamat. Tuh kan meredeh sih si Russell mah ya. Padahal udah diperingatkan oleh si Davis ya bahwa kalau George itu ngamuk ya itu bahaya gitu kan. Bisa membuat kita semua mati gitu. Dan bener saja. Untungnya mereka bertiga selamat nih kan. Tapi George pun hilang. FBI untuk mengecek semua berkas-berkas proyek-proyek penelitian yang ada di sana alias tanpa izin. Dan sekarang buktinya dampaknya malah buruk. Kini Cat menceritakan yang sebenarnya bahwa alasan ia dipecat dari perusahaan Energen itu adalah karena ia ingin menyetop eksperimen proyek Casper itu. Karena proyek itu dibuat oleh Cat sendiri dan Cat tahu akibat jika proyek itu dilanjutkan. Namun Clear yang keras kepala pun yang meredeh nih ya, malah kekeh untuk melanjutkan proyek itu. Dan Cat dimasukkan ke dalam penjara selama 1 bulan. Dan pas keluar saudaranya sudah meninggal. Jadi mungkin saja motif Cat berbohong kepada Davis itu karena ia ingin balas dendam ke Clear dengan memanfaatkan Davis ya. Cuman di sini Davis yang pengertian pun langsung memaafkan Cat dan kini mereka akan dibawa ke pangkalan militer bersama Russell. Sesampainya di sana, Davis berusaha memberitahu kolonel tentara bahwa ia bisa mengatasi hal ini. Dan percuma saja, mau diserang gimana pun tidak akan mempan. Soalnya monster-monster itu bisa menyembuhkan diri mereka sendiri secara cepat. Karena pemicu para monster itu ngamuk adalah akibat pancaran sinyal radioaktif yang ada di gedung Energen. Namun, kolonel yang di sini kolonel malah memerintah untuk meluncurkan bom yang dimana dampaknya satu kota akan hancur. Padahal sudah diperingatkan oleh Russell itu malah akan memperburuk keadaan. Namun si kolonel yang keras kepala pun tetap memerintahkan seperti itu. Davis dan Cat yang sudah ada di gedung Energen pun, film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong. Nah, jadi kalau di sini ada yang bertanya-tanya, "Bang, sebenarnya itu Casper itu project punya siapa sih?" Nah, project punya perusahaan Energen ya, yakni perusahaannya si Clear itu gitu loh. Jadi waktu di awal film tadi saya lupa buat menjelasinya. Jadi gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau lebih terasa sensasi brutalnya gitu ya, adrenalinnya, bisa langsung saja menonton film aslinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.